ini. Semoga kita semua tetap senantiasa sehat, selalu diberi kebahagiaan dan selalu berkah dalam apapun yang kita lakukan. Nah, kali ini kembali lagi dengan saya Diana Nurfaida dan rekan saya Unggul Adi Prasetyo. Nah, dalam acara dialog interaktif pajak, temanya apa nih Mas malam hari ini? Kalau minggu kemarin kan sudah SPT tahunan orang pribadi. Nah, mungkin kalau sekarang kita refresh lagi SPT tahunan tapi lebih ke arah yang badan usaha. Yang badan usaha ya. Oh, kalau yang SPT tahunan itu ya, yang tanggal 18 itu ya? Yang udah minggu lalu? Iya, yang minggu yang pajak minggu kemarin. Oke. Udah banyak belum nih yang nonton? Sudah ada. Wow, udah ada 8 orang ya. Nah, sambil nunggu yang lain nih, kita akan umumin dulu ya. Di kali ini kita akan ada bagi-bagi hadiah, giveaway ya, buat 3 penonton yang interaktif. Pada malam hari ini, caranya gimana Mas? Caranya bagi teman kawan pajak yang nonton, silakan bertanya apapun di kolom komen, di kolom chat ya, di bawah. Nanti yang pertanyaannya terpilih atau yang paling interaktif di kegiatan ini, yang dialog pajak ini, kita akan pilih 3 orang untuk mendapatkan. Dapat apa nih? Hadiahnya apa nih Mas? Hadiahnya boleh spill nggak nih? Biar makin semangat ya yang nonton. ada hadiah baru sekarang. Hadiah ada baru ya? Sesuatu yang baru pokoknya. Oke, tunggu aja, yang jelas ini bermanfaat ya buat kita semua. Menarik. Dan hadiahnya sangat menarik. Ingat ya, hanya 3 orang pemenang untuk yang paling interaktif di acara malam hari ini. Oke, langsung aja Mas, kita ke materi ya. Sebelumnya balik lagi nih, materinya tadi terkait dengan SPT tahunan badan. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya Mas awal-awal. Pasti ini tentang wajib pajak ya, atau orang yang udah punya NPWP lah ya istilahnya. Itu kewajibannya apa aja nih Mas sebelum ke SPT tahunan ya? Sebelum ke SPT tahunan. Jadi SPT tahunan, kalau SPT tahunan kan pasti hubungannya sama orang yang sudah punya NPWP. Nah, kalau sudah punya NPWP itu kita punya 2 tanggung jawab. Yang utamanya itu ada 2. Yang pertama, kita wajib membayar kalau misalkan ada penghasilan. Yang pertama bayar ya. Yang kedua, pembayarannya itu pun juga diatur sesuai dengan undang-undang ininya ya, PPh atau PPN-nya. Kalau yang kedua itu ada kewajiban untuk laporan. Oh, berarti nggak cuma berhenti dibayar aja ya? Ya. Harus lapor ya ternyata. Harus lapor. Oh, dan iya. Pelaporan ini pun tidak hanya untuk orang yang membayar, tidak untuk wajib pajak yang membayar. Jadi kalau misalkan kondisinya ternyata nggak ada pembayaran gitu, gimana? Misalkan usaha terus usahanya berhenti, atau bekerja terus berhenti, itu selama punya NPWP masih ada kewajiban untuk lapor. Oh gitu, berarti bagi teman-teman nih yang punya NPWP, kalau semua NPWP nggak Mas wajib lapor? Semua NPWP. Semua NPWP. Oh gitu. Mungkin ada yang aktif atau nggak aktif gitu? Oh iya. Jadi kalau punya NPWP kan tadi ada kewajiban melapor sama kewajiban bayar. Tapi kalau misalkan kondisinya ternyata usahanya, misalkan ada perusahaan terus usahanya sudah tutup atau berhenti, itu bisa diajukan untuk nonaktif. Oh bisa ya. Bisa. Kalau nonaktif berarti kewajiban pelaporannya tidak ada. Bisa juga kalau misalkan perusahaan tutup terus ada penghapusan NPWP, ya itu sudah jelas kalau itu sudah gitu. Berarti tahunya gimana nih Mas? Saya punya NPWP yang aktif atau non efektif, cara tahunya gimana? Cara tahunya bisa konfirmasi mungkin? Ya, menghubungi kantor pajak ya. Oh iya.
Oke, nanti caranya gimana aja nanti akan kita jelaskan ya di akhir acara terkait dengan nomor WA ataupun saluran informasi yang bisa dihubungi. Oke, selanjutnya tadi kan yang punya NPWP aktif berarti wajib lapor ya, baik yang punya pembayaran ataupun enggak. Nah, oke, itu wajib lapor berarti yang tadi yang masuk SPT tahunan. Nah, ini lebih ke badan usaha. Nah, sebelumnya SPT tahunan itu apa sih Mas? Kenapa kok kita harus lapor gitu? Jadi SPT tahunan itu kan singkatan dari surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan untuk saja penghasilan yang sebenarnya fungsinya itu untuk untuk melaporkan kondisi usaha kita, harta asetnya, terus kondisi modal kewajiban atau utangnya itu dilaporkan ke dalam SPT tahunan. Berarti apapun kondisinya harus tetap kita laporkan ya. Walaupun misalkan rugi kita tetap lapor juga ya. Nah itu justru kalau misalkan rugi atau usahanya berhenti itu harus dilaporkan, jadi kita tahu kalau misalkan seperti apa kondisinya nih. Oke, mungkin dari teman-teman nih ada yang tanya, maksudnya SPT tahunan badan itu badan yang gimana sih? Kalau kemarin kan orang pribadi ya, kalau yang badan itu yang gimana? Kalau badan itu kan sekumpulan lebih dari satu orang, bisa 2 orang atau lebih gitu. Contoh-contohnya kan kalau misalkan sering dengar PT, CP, gitu ya. terus yayasan, koperasi, itu termasuk badan kalau di berarti yang kayak punya akte pendirian gitu ya. Oke. Berarti itu yang dimaksud badan ya, dalam hal ini SPT tahunan PPH badan. Nah, selanjutnya gimana sih Mas cara lapor SPT itu? Ada berapa cara itu biar bisa lapor SPT tahunan? Kalau untuk laporan SPT tahunan, yang paling gampang, yang paling jelas ya, yang paling jelas kan dari kantor. Iya, datang ke kantor langsung. Itu bisa. Kalau misalnya berhalangan nih gimana? Kalau misalkan berhalangan, tapi sudah menyiapkan formulir, sudah ditulis-tulis, sudah dilampiri, bisa dikirim. Bisa dikirim. Jasa ekspedisi. Oh gitu, bisa dikirim juga ya. Bisa. Oke. Terus selanjutnya? Kalau misalkan sudah ada saluran pelaporan online juga tuh. Oh, bisa online ya. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Apalagi sekarang banyak nih dari teman-teman mungkin yang jadi admin ataupun mungkin direktur di suatu perusahaan atau pimpinan gitu yang tahu terkait dengan teknologi ya. Pasti udah pada canggih-canggih nih. Udah nggak asing lagi dengan zaman yang sekarang ya. Semua serba online gitu ya Mas? Iya, zaman sekarang kan apalagi kondisi 2020, 2021 ini kan pandemi ya. Apa-apa serba online. Sekolah online semuanya ya. Nah, lapor SPT tahunan juga nggak mau kalah nih, bisa online juga. Oke, selain online ada lagi Mas? Jadi kalau online itu ada beberapa cara ya. Yang pertama, yang online nih. ada saluran yang langsung dari Direktorat Jenderal Pajak. Situsnya di DJP online. Biasanya kalau misalkan teman-teman baca atau dengar e-filing, nah itu filing ya. Lewat website kita di DJP online. Nah selain lewat DJP online juga ada perusahaan provider yang memang sudah bekerja sama secara resmi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi bisa lewat pihak ketiga juga. Kalau misalkan bingung caranya sendiri, bisa lewat pihak ketiga. Oke, berarti tadi ada 3 cara ya Mas. Yang pertama langsung datang ke kantor pajak. Nanti bisa dibantu ya? Bisa. Nanti di kantor nanti bingung ke siapa nih ya? Nanti jangan sungkan-sungkan ya. Kita sudah ada ini layanan-layanan kita sudah buka, terus sudah pasti diarahkan kalau misalkan keperluannya apa. Iya. Pasti nanti dibantu sampai selesai ya. Betul. Sampai SPT tahunan itu berhasil dilaporkan.
Nah, itu yang pertama tadi datang langsung. Yang kedua bisa Dikirim. dikirim. Itu berarti harus ngisi formulir dulu ya. Isi formulir. Nah, harus lengkap nggak? Harus lengkap. Nah, harus lengkap. Kalau nggak lengkap gimana nih? Kalau nggak Ditolak nggak? Kalau nggak lengkap, kita minta kelengkapan. Oh, Ada prosedur gitu. minta kelengkapan Ha-ha. dan harus dilengkapi. Oh, oke. Terus yang paling menarik nih, online ya Mas. Ya. Pasti teman-teman juga sering dengar e-filing, lapor pajak hari ini gitu ya. Nah, ini emang generasi milenial saat ini nggak asing lagi. Nah, untuk yang online itu gimana Mas caranya? Apakah saya yang punya NPWP itu langsung bisa lapor lewat online atau gimana? Oke. Kalau sudah punya NPWP, terus mau lapor online lewat DJP online, yang pertama harus dimiliki itu EFIN. EFIN itu apa Mas? EFIN itu singkatan dari Electronic Filing Identification Number. Oh, Jadi buat itu apa tuh? fungsinya itu untuk istilahnya sebagai Kayak kode gitu kah atau? kunci, kayak kode, atau itu kan isinya EFIN itu beberapa nomor yang kalau kita mau registrasi, mau misalkan lupa password, pokoknya apapun yang terkait dengan DJP online e-filing itu kuncinya ada di EFIN. Oh, berarti mirip kayak kode OTP gitu mungkin? Betul, cuman EFIN itu nomornya tidak ganti-ganti ya. Oh, nggak ganti-ganti tetap ya. Tetap. Berarti kalau misalkan saya minta sekarang sampai kapanpun juga nggak bakalan ganti ya, Mas? Itu tetap Oh, bakalan sama. gitu. Walaupun misalkan lupa, itu nanti yang diminta juga nomor yang sama. Beda nggak sih EFIN sama password itu? EFIN sama password beda. Oh, beda. Oh. Gimana nih, Mas? Kalau misal saya baru pertama nih, caranya, saya mau lapor nih, tapi pengen nih lapornya lewat online. Oke. Jadi kalau pertama berarti kan kita minta mengajukan EFIN EFIN ya. dulu. Pengajuannya ada formulir yang perlu diisi, terus ada lampiran juga. Lampirannya kalau misalkan untuk orang pribadi kan berarti fotokopi identitas, fotokopi KTP, NPWP. Kalau untuk badan ada fotokopi NPWP-nya NPWP badan, sama NPWP direktur, KTP direktur, sama formulir ya? Formulir. Oke. Cap perlu nggak tuh Mas? Oh iya, kalau untuk badan pasti harus ada capnya ya. Kemana-mana harus bawa cap ya? Harus bawa cap. Karena penting banget. Oke, sebelum kita lanjut nih, kemarin di minggu ketiga bulan Oktober kita ngadain kuis pajak ya, kuis pajak Senin, atau biasanya kita singkat KIPAS. Nah, kali ini kita akan bahas terkait soal yang kita masukkan kemarin nih. Oke, kita lihat ya. Sambil kita lihat nih penonton malam hari ini, wah banyak banget ya. Halo yang nonton. Oke, kita mulai aja ya Mas pembahasan KIPAS. Bagi teman-teman kemarin yang udah jawab nih, diingat-ingat lagi jawabannya kemarin apa? Kira-kira bener atau salah? Untuk pemburu giveaway disimak ya. Oke, dan jangan lupa nanti ketika ada pertanyaan ataupun tanggapan nanti bisa langsung komen di Instagram Live ya. Oke, langsung aja ke KIPAS tanggal 18 Oktober ya Mas? Iya. 18 Oktober itu bahas tentang SPT tahunan ya? Iya, bahas SPT tahunan orang pribadi ya. SPT tahunan orang pribadi. Sama badan juga. Oh, sama badan. Oke. Kita mulai yang pertama. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Iya. Di bawah ini yang bukan merupakan salah satu cara penyampaian SPT tahunan adalah A. Secara langsung, B. Melalui pos atau jasa ekspedisi, C. Melalui DJP online, D. Melalui mantan kekasih. Kira-kira jawabannya apa nih? Apakah ada yang jawab A, B, C, atau semua jawabannya D?
Jadi untuk jawaban pertanyaan pertama, jawabannya adalah Apa Mas jawabannya? yang bukan caranya tadi kan sudah dijelaskan. Ada cara langsung lewat pos, lewat DJP online, lewat pihak ketiga. Ekspedisi ya. Berarti yang tidak merupakan salah satu dari itu adalah yang Yang D ya, melalui mantan kekasih. Wah, nggak bisa ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi jika tahun pajak sama dengan tahun kalender adalah tanggal berapa nih? Tanggal berapa ya Mas? Kalau untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi, batas akhirnya adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Berarti berakhirnya kan Desember, Januari, Februari, Maret ya? Ya. Oh, di akhir Maret itu? Berarti di akhir Maret. Oh, berarti jawabannya yang mana nih Mas? Berarti jawabannya yang D. Yeay! Siapa nih yang jawabannya benar? Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Sama nih, batas waktu juga. Cuma ini untuk yang badan. Nah, kalau untuk yang badan, selisih 1 bulan lebih lama. Selisih 1 bulan, ya, lebih lama. Untuk yang badan adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak ya. Kalau tahun pajaknya sama dengan tahun kalender berarti Januari, Februari, Maret, April. Berarti akhir April. Jangan lupa ya, bulan April nggak ada 31. Berarti jawabannya ya A, 30 April. Wah. Kalau lihat jawabannya kayaknya sudah banyak yang benar ini. Keren ya Mas, ada 62 orang yang komen dan rata-rata jawabannya udah benar ya. Mantap nih. Oke, pertanyaan yang keempat. Sanksi yang dikenakan jika tidak menyampaikan SPT tahunan PPh untuk badan sebesar berapa nih Mas? Oh, ternyata ada sanksinya ya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya NPWP, tapi kita abai dengan pelaporan SPT, itu ada sanksinya. Sanksinya berupa denda. Berarti enggak ini ya, apa namanya? Kita misalkan lapor tapi telat gitu kena denda nggak Mas? Kena juga ya? Kena juga, jadi sebisa mungkin dilaporkan sesuai batas waktunya ya. Oh gitu. Nah ini nih yang perlu diperhatikan teman-teman nih kawan pajak. Kalau misalkan yang orang pribadi tadi 31 Maret. Kalau yang badan 30 April. Jangan sampai melewati batas waktu tersebut. Karena nanti bisa kena denda ya. Betul, tapi kalau misalkan ternyata sampai saat ini kan sudah bulan Oktober ya. Tapi masih belum lapor, tetap dilaporkan, harus dilaporkan. Soalnya itu kewajiban juga. Oh gitu, berarti lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya? Lebih baik dilaporkan. Oke. Oh iya, jadi jawabannya kalau untuk yang badan, sanksi dendanya adalah 1 juta. Wah, yang B ya Mas, 1 juta. Lumayan banget nih buat beli bakso, dapat berapa mangkok ya? Kalau untuk yang orang pribadi. Kalau yang orang pribadi berapa? Kalau untuk yang orang pribadi, sanksi dendanya 100.000. 100.000 rupiah, lumayan juga ya buat jajan ya. Oke, 1770S. Oke, nah itu dia jawaban dari kuis pajak Senin tanggal 18 Oktober. Untuk yang pertanyaan pertama tadi jawabannya D, yang kedua jawabannya D, yang ketiga jawabannya A, yang keempat jawabannya B, yang kelima jawabannya D. Oke, siapa nih yang benar semua? Atau mungkin dari pembahasan kipas tanggal 18 Oktober ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komen ya. Ini langsung apa namanya, mengundi pemenangnya. Langsung diundi nih Mas pemenangnya ya. Oke. Untuk pemenang kuis pajak Senin tanggal 18 Oktober ya. Siapakah pemenangnya? Oke, kita lihat dari beribu-ribu komenan yang ada nih.
siapa yang akan menang kali ini di kuis pajak Senin tanggal 18 Oktober 2021. Oke. Oke, kita lihat bareng-bareng. Papan pajak lihat di layar ada. Ini pakai aplikasi untuk auto. Yeay! Siapa nih mas? Yang jawabannya benar, DDABD. Jawabannya DDABD, benar ya jawabannya? Iya, Ya? benar ya. Ada 3 orang. Yang pertama @RYNLD, @Jumi36, @Susan_WU91. Selamat buat pemenang kali ini. Nah, bagi teman-teman yang belum menang kali ini, jangan merasa berkecil hati. Kami akan terus mengadakan kuis ya mas setiap hari Senin. Tetap pantengin di Instagram @pajakpebun karena di situ nanti kami ada kuis setiap Senin. Selain itu ada informasi-informasi yang lengkap terkait pajak. Oke, kita lanjut lagi ya mas ke materi. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan ini udah menjawab ya, batas waktunya. Pemenangnya 3. 3. Oh itu pemenangnya yang kayak ngetek. Oh, Oke. salah baca. Ini baru Khairun. Pemenangnya Khairun. Oke, yang Posisinya sudah memenuhi syarat ya. oh Sudah iya, tag 3 mohon orang. maaf. Yang jadi pemenang yang pertama adalah Hairun77. Oke, dengan jawaban DDABD. Kita lanjut ke pemenang berikutnya. Oke. Apakah salah satu penonton diajak kali ini yang menang? Wah, oke. Pemenang berikutnya adalah Puji_Nyonya_David. Selamat buat Kak Puji. Jangan lupa ikut kuis pajak berikutnya. Siapa tahu menang terus nih. Pasti bakalan dapat hadiah terus ya mas. Oke. Selanjutnya pemenang siapa nih? ketiga kita undi. Siapakah yang beruntung mendapatkan? Wah, selamat Kak Oh, iya, tidak ada jawabannya ya. Jadi kita skip ya nih. lanjut ke Belum ada jawabannya. kita pick lagi. DDABD sudah tag 3 orang. Oke, berarti pemenang yang ketiga ini Kak Main J. Bagi pemenang gimana nih Mas ngambil hadiahnya? Oke. Jadi untuk yang pemenang kuis pajak Senin ini nanti akan diumumin lagi ya atau dihubungi Taxmin. Oke, berarti nanti bagi pemenang akan dihubungi ya. Nanti akan dibuat pengumumannya lagi. Nanti lewat apa ini Mas? Lewat Instagram. Lewat Instagram. Jadi nanti silakan dihubungi Taxmin kalau misalkan sudah melihat daftar pemenangnya tadi. Salah satu dari teman kawan pajak yang beruntung. Nanti silakan DM admin. Untuk pengambilannya bisa diambil di kantor atau dikirim juga bisa. Oh gitu. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman pajak yang menang dan posisinya di luar kota ataupun di luar wilayah Pangkalan Bun, Sukamara, Lamandau itu tetap bisa ya dapat hadiahnya, tetap bisa menang. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ikut dan memenangkan kuisnya. Karena kita akan bagi-bagi hadiah yang menarik. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Saya tertarik nih Mas. Tadi kan ada cara yang langsung datang, ada yang online gitu ya. Nah, kalau yang online tadi kan pakai Evin. Nah, terus kalau misalkan udah ada Evin gimana tuh Mas caranya? Lanjutin yang tadi ya. Lanjutin yang tadi. Jadi kan tadi sudah minta Evin nih. Setelah punya Evin, kita masuk ke halaman djponline.pajak.go.id. Nah, di
situ nanti di bagian bawah itu ada menu registrasi. Oh, registrasi dulu ya. Kita registrasi dulu di situ. Registrasinya itu kita memasukkan nanti Evin dimasukkan di situ, kita cek emailnya apakah email yang kita daftarkan di permohonan Evin yang sudah sesuai. Kalau misalkan belum bisa diubah di situ. Terus dicek nomor HP juga. Soalnya nomor HP itu nanti bisa dipakai untuk kirim token, kirim kode OTP kalau misalkan nanti untuk pelaporan pengiriman SPT offline. Setelah itu kita registrasi aktif, kita registrasi di situ. Ya. Setelah dari situ kita aktivasi e-filing kita lewat email. Oh, berarti setelah kita registrasi nanti ada link ya yang masuk ke email. Iya. Oh, itu link aktivasi ya? Oh, terus gimana linknya itu, Mas? Jadi kalau kita sudah dapat email dari e-filing, kita buka, kita klik linknya. Diklik linknya ya. Nanti terus otomatis akun kita aktif. Oh, gitu. Gampang banget ya ternyata. Tinggal registrasi, habis itu link aktivasinya masuk email. Habis itu tinggal diklik aja, udah otomatis aktif ya? Sudah otomatis aktif dan otomatis diarahkan ke halaman digital online. Oh, oke. Wah, berarti gampang banget nih. Berarti bagi teman-teman yang mau lapor online, tinggal aktivasi Evin aja. Habis itu gimana nih biar bisa lapor selanjutnya, step berikutnya? Oke. Jadi, tadi pas registrasi kita juga diminta memasukkan password ya. Passwordnya itu yang kita gunakan sebagai password untuk login ke digital online. Oh, jadi loginnya kita pakai nomor NPWP, nomor NPWP-nya diketik tanpa tanda baca. Jadi nomor NPWP, password, terus kode keamanan, captcha. Setelah itu kita masuk. Nah, di situ kalau untuk orang pribadi kita tinggal pilih menu lapor. Oh, berarti ini loginnya pakai password ya, NPWP sama password. Ya. Oh, berarti seperti yang dijelaskan tadi, password sama Evin itu beda ya, Mas? Password sama Evin itu beda. Oke, berarti ada dua ya yang perlu diingat. Yang registrasi yang Evin, kalau yang password yang buat login. Ya. Nah, setelah login, tadi ke menu lapor. Nah, selanjutnya gimana nih, Mas? Tadi kan kalau untuk orang pribadi, menu pelaporannya itu bisa langsung di situ ada e-filing untuk formulir 1770S dan SS bisa langsung di situ. Dan untuk wajib pajak badan yang mau menggunakan e-filing itu ada dua cara juga. Yang pertama bisa ngisi langsung lewat e-form. E-form itu menunya juga ada di DJP online. E-form itu kita setelah kita klik e-form kita dapat formulir SPT. Download gitu ya, Mas? Kita download formulir. Setelah itu kita isi, lalu kita submit. Jadi pengisiannya itu offline, tapi setelah kita selesai isi, kita submit secara online. Oh, gitu. Wah, berarti enak banget ya. Kalau misalkan ngisinya bisa offline, berarti bisa kapan aja ya? Bisa kapan aja. Oh, oke. Kita bisa isi kapan aja, tanpa harus terkoneksi internet. Baru setelah ada internet, kita bisa kirim online. Oh, gitu. Itu untuk yang e-form ya? Untuk yang e-form. Ada cara yang lain, Mas? Cara yang kedua itu menggunakan aplikasi namanya ESPT. Aplikasi ESPT? Aplikasi ESPT. Gimana tuh? Aplikasi ESPT itu aplikasi yang digunakan untuk pembuatan SPT, SPT tahunan. Ada orang pribadi, ada badan juga di situ bisa. Nah, kalau khusus untuk badan kan ada aplikasi SPT PPH tahunan badan. Setelah kita install aplikasinya, kita isi formulir yang ada di aplikasi. Ada kolom-kolom yang kita isi di situ. Setelah itu hasil dari aplikasi itu adalah file yang berbentuk CSV. Oh, berarti nanti dari aplikasi ini ada produknya ya, ada outputnya. Itu bentuknya berarti file CSV. Nah, terus filenya gimana ini, Mas? Nah, biar bisa lapor. File CSV-nya itu di-upload di DJP online. Oh, di-upload di menu apa itu? Di menu e-filing. Di menu e-filing ya. Berarti tadi ke menu lapor dulu, habis itu ke menu e-filing. Habis itu di situ nanti upload CSV yang dari aplikasi SPT.
Oh gitu, ya Nah, ampun. aplikasi ISPT ini sifatnya offline juga. Offline ya, wah Jadi keren banget. Ngisinya bisa sambil santai-santai, rebahan, wah keren banget pokoknya. Nah, setelah tadi Mas kan lapor ya, ada dua cara, e-form sama e-filing. Nah, setelah itu mungkin ada step lagi. oke, jadi setelah kita mengisi atau mengupload formulirnya tadi, Mm-mm. itu ada eh, bagian yang terakhir dari prosesnya, itu kirim Hah? SPT. Oh gitu, Ya, ha. jadi untuk step terakhir adalah kirim SPT, formulir yang sudah kita isi atau kita upload. Sebelum proses kirim, kita diminta untuk apa namanya, generate kode Kode verifikasi verifikasi. ya. Iya. Nah, Oh, di bagian menu itu ada pilihan untuk memasuk. Di situ kan kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi. Nah, di atas di atas menu kode verifikasi itu ada link untuk mendapatkan kode verifikasinya. Nah, mendapatkan kode verifikasinya itu gimana? Itu bisa dikirim ke email, bisa juga dikirim ke nomor HP. oh ada dua Ada dua pilihan ya. pilihan. Ha. Terus Jadi Mas, setelah abis kita itu, dapat ah, dapat kode aktivasinya, kita masukkan kodenya, kita submit, kita kirim SPT-nya. oh ya ampun gampang banget ya ternyata. Laporan SPD Kalau tahunan itu ternyata SPT nggak sesusah itu. nggak perlu Iya, kemana-mana, kita ketika sudah kita bisa. tahu caranya pasti gampang banget ya Mas. Iya. Tinggal klik ini, upload ini, selesai deh. Oke, nah mungkin Mas ada nggak sih yang perlu disiapin sebelum kita lapor SPD tahunan khususnya bagi yang badan usaha ya? Iya. Oke, kalau bicara soal badan usaha itu kan eh, tentunya beda dengan orang pribadi, terutama orang pribadi yang karyawan gitu ya. Iya. Kalau badan usaha pasti ada minimal ada pencatatan keuangan. Oh, Nah, jadi yang perlu disiapkan utamanya adalah laporan keuangan. oh harus nyiapin laporan Laporan keuangan. keuangan. Terus, Laporan keuangannya itu minimal berisi eh, laporan untuk memperlihatkan rugi atau labanya. berarti di situ ya tahu usahanya itu laba atau rugi. Ya, Oh, itu dicatat di laporan keuangan itu. di laporan Oh, keuangan. gimana tuh laporan keuangannya, Mas? Oke. Jadi tadi kan yang pertama minimal ada informasi terkait rugi labanya gitu. Eh, Lalu yang kedua ada informasi terkait kondisi aset atau misalnya laporan neraca gitu. Oh, berarti ada dua ya, laporan Dua, keuangannya neraca sama laba rugi. laba rugi itu minimalnya Oh, ada. iya, iya. Terus di situ harus tanda tangan atau sejenisnya gitu? Iya, di tiap dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan tentunya pastinya diperlukan tanda tangan dan stempel ya. Oh, wajib ya, Wajib tanda tangan dan stempel di setiap lembar. di setiap lembar karena itu bentuk eh, sah atau tidaknya Ah, dokumen kan. iya, Takutnya kalau misalkan tidak ada tanda tangan stempel itu kan benar-benar dikeluarkan oleh diragukan ya. ya, Ini beneran nggak sih laporan keuangannya dari kualitasnya gimana. ini badan usaha ini gitu ya? Oke, gitu. Jadi syaratnya tadi sebelum lapor SPD tahunan berarti harus nyiapin laporan keuangan dulu. Minimal neraca sama laba rugi. Sama Nah, ada lagi kalau misalkan apa tuh untuk Mas? orang pribadi, maaf, untuk badan usaha yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dan masih Iya. bisa menggunakan PP 23. Heeh. Kalau untuk pengguna PP 23 yang 0,5% itu wajib melampirkan daftar omset bulanannya. Nah, itu dilampirkan juga di apa, informasi bulan ini omsetnya berapa, PPh pasal 4 ayat 2-nya berapa, rekapan totalnya itu berapa, tanda tangan stempel itu dilampirkan. Oh gitu. Berarti kalau yang pakai PP23 tetap bikin laporan keuangan atau enggak? Tetap bikin laporan keuangan. Tetap bikin Ya, ya. Terus ditambahin lampiran yang itu. betul. Oh, oke. Nah, berarti itu teman-teman jangan lupa bagi badan usaha yang pakai PP23 nanti kalau lapor SPT tahunan selain bikin laporan keuangan ditambah sama lampiran yang Lampiran PP23 ya. lampiran daftar omsetnya.
daftar omsetnya berapa di tahun itu. Oke. Nah, jadi tadi sebelum lapor SP tahunan harus nyiapin laporan keuangan dulu. Habis itu kalau yang PP23 harus nyiapin daftarnya ya, omset. Selain itu ada lagi nggak, Mas? Kalau untuk ada Cukup itu aja. cukup itu aja. Nah, kalau misalkan jadi kan itu kalau misalkan ada usaha atau menjalankan kegiatan, ada uang keluar masuk itu cukup itu. Tapi kalau misalkan kondisinya perusahaannya itu tidak ada kegiatan usaha, di situ wajib dilampirkan juga surat pernyataan lah ya, surat pernyataan bahwa di tahun tersebut, tahun pajak tersebut tidak ada kegiatan usaha gitu. Ini untuk menjelaskan juga kepada kita bahwa memang kondisinya seperti itu. Oh gitu. Berarti ya tadi ya Mas, balik lagi ke awal terkait dengan kewajiban perpajakan, itu selain pembayaran ada pelaporan. Betul. Walaupun nggak ada pembayaran tapi tetap wajib lapor. Nah, ini berlakunya di sini bagi teman-teman yang punya badan usaha dan nggak ada transaksi selama tahun pajak yang akan dilaporkan, itu nanti wajib menyertakan surat pernyataan ya Mas, yang menerangkan bahwa badan tersebut nggak ada kegiatan usaha ya selama tahun tersebut. Oke, jadi gitu. Nah, sebelum kita lanjut materi lagi nih Mas, kita cek dulu ada nggak nih yang tanya-tanya. Lalu yang lagi nonton live ada pertanyaan yang mengganjal, ada yang pengen disampaikan? Iya, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan teman-teman. Pokoknya mengingatkan lagi untuk kawan pajak dimanapun atau keluarga atau teman-temannya yang di sebelah-sebelahnya, ingat-ingat kalau misalkan dulu pernah daftar NPWP, ingat-ingat walaupun kartunya tidak ada, kalau dulu pernah daftar NPWP Lupa ya Mas. biasanya kan kadang daftar NPWP habis itu lupa kalau Oh punya iya, NPWP. kayaknya saya dulu daftar tapi nggak tahu deh kartunya di mana gitu ya. Udah hilang gitu. Jadi kalau sudah pernah daftar NPWP atau kira-kira kayaknya dulu pernah daftar gitu. Kalau lupa, silakan cek ke kantor pelayanan pajak terdekat, KPP atau KP2KP, atau bisa DM di sosial media atau WhatsApp. Pastikan lagi punya NPWP atau tidak. Soalnya kalau misalkan punya NPWP, ada kewajiban untuk lapor. Itu jangan sampai lupa. Ya, kalau lupa bisa kayak tadi ya Mas, ada sanksinya ya. Iya. Nanti tiba-tiba ditagih, waduh, kan lumayan ya uangnya buat yang lain ya, buat bisa jajan, bisa belanja. Nah, jadi cukup meluangkan waktunya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan di awal tahun, mulai bulan Januari sampai bulan Maret untuk yang pribadi ya. Kalau untuk yang badan itu sampai bulan April. Tuh. Nah, walaupun sekarang ini udah di akhir tahun ya Mas, kita tetap buka pelayanan ya untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi jangan sungkan-sungkan teman yang belum melapor SPT tahunan, baik orang pribadi maupun badan, silahkan datang ke kantor pajak terdekat ataupun konsultasi melalui saluran informasi yang akan kami informasikan nanti. Nah, nanti di situ teman-teman akan diarahkan dan dibantu ya Mas untuk lapor SPT tahunan. Tapi kalau memang biasanya kan mau nyoba-nyoba lapor SPT tahunan tapi bingung, mau pengen lapor sendiri lewat e-filing, tapi bingung, ya udah datang aja ke KPP atau KPP. Bisa banget ya dibantu ya sampai selesai. Kita ajari step-stepnya supaya nantinya kedepannya bisa lapor sendiri di rumah. Gampang banget ya sekarang. Kalau bagi teman-teman nih generasi milenial yang mager di rumah, terus pengen lapornya di rumah aja, nanti bisa nih pengajuan EVIN-nya lewat online juga ya. Pengajuan EVIN bisa lewat, kita menyediakan saluran online. Lewat WA ya Mas. Syaratnya apa aja tuh Mas kalau yang EVIN lewat online? Oke, kalau untuk syarat EVIN lewat online, yang pertama formulir tetap diisi, soalnya di formulir itu kita menampilkan
kita mendaftarkan alamat email, mendaftarkan apa nomor Data yang HP, paling update yang akan kita pakai gitu ya. NPWP kita dan sebagainya. Di situ formulir tetap. Selain itu NPWP, NPWP dan KTP. Foto diri? Foto diri, memegang kartu, memegang NPWP itu juga. Oh iya, berarti gampang banget ya. Saya di rumah nih pengen aktivasi Evin tapi mager. Tinggal download formulirnya. Bisa di-download ya Mas di internet? Bisa. Oh, kalau misal bingung nih yang mana nih formulirnya, bisa DM juga ya atau bisa WA ke saluran informasi KPP terdaftar ataupun KPP terdekat. Evin, aplikasi Evin bisa di mana aja Mas? Atau cuma di KPP Aktivasi, terdaftar? jadi kalau untuk aktivasi Evin, eh, sebenarnya kalau misalkan mau bertanya ke KPP manapun bisa, nanti akan diarahkan ke KPP terdaftarnya. Oh gitu. Wah, tambah gampang ya. Iya. Kita pun cuma duduk, yang penting pegang HP, pegang kartu NPWP, KTP, sama ngisi formulir udah bisa dapat Evin. Gampangnya lapor SPT tahunan. Sepertinya ada pertanyaan di kolom apakah Oke, kita lihat. Nah, ada pertanyaan dari sambil kita jawab nih, ada pertanyaan dari Kak Jimmy 36. Tadi ada disinggung mengenai NE, cara untuk mengaktifkan kembali yang di NE-kan agar bisa melapor kembali SPT tahunan. Apa ada minimal lapor berapa tahun SPT tahunannya? Mungkin dijelaskan dulu kali ya Mas, NE itu Iya. apa sih? Jadi NE atau non efektif itu sebuah istilahnya seperti fasilitas untuk pemilik NPWP yang tidak ada kegiatan usaha atau penghasilannya di bawah PTKP. Itu ada fasilitas untuk di NE-kan dan manfaatnya adalah tidak perlu lapor SPT tahunan. Oh, kalau NE berarti nggak perlu lapor SPT tahunan Betul. ya? Cuman Terus caranya? perlu diingat juga kalau NE itu tidak menghilangkan kewajiban perpajakan, tidak menghapus kewajiban perpajakan. Jadi kalau misalkan posisinya non efektif, tapi ternyata diketahui ada kegiatan usaha, ada transaksi, ya itu kewajiban terhadap pajak dari usahanya itu tetap bakal ada. Oh Walaupun gitu. status posisi saat itu NE. Walaupun saat itu NE ya. Oh, nah dari pertanyaan ini, caranya mengaktifkan kembali Oke. dari NE mungkin sebelumnya dari gak aktif gitu ya, biar Iya. jadi aktif gimana Mas? Oh ya, sebelum sampai situ, untuk non efektif ini ada beberapa cara. Yang pertama diajukan oleh wajib pajaknya sendiri dengan mengisi formulir dan lampiran-lampirannya. Dan yang kedua adalah secara jabatan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menonefektifkan. Jadi kalau misalkan uh, berdasarkan hasil penelitian ternyata ini perlu dinonefektifkan, akan dinonefektifkan secara jabatan. Oh, ini untuk pengajuan yang non efektif ya. Ya, betul. Oh, Nah, oke. setelah posisinya non efektif, terus Pengen aktif nih pengen lagi aktif, ya. sudah ada kegiatan usaha atau sudah diterima di perusahaan apa gitu misalkan. Untuk mengaktifkannya sebenarnya tinggal lapor SPT. Wah, Itu tinggal lapor otomatis SPT langsung aja. aktif, iya. Langsung aktif nih. Langsung aktif. Nah, gampang banget ya. Nah, terus di situ Mas lanjut pertanyaannya, apakah ada minimal lapor berapa tahun SPT tahunannya? Untuk minimal berapa tahun yang jelas dilaporkan di tahun terakhir. Tapi kalau misalkan mau dilaporkan SPT ke belakangnya itu lebih baik lagi untuk Gitu. menjelaskan kepada kita kondisinya. Berarti misal saya nih posisinya NPWP nggak aktif, terus pengen saya aktifin, saya udah nggak lapor nih selama 4 tahun berturut-turut. Berarti cukup dengan lapor tahun terakhir saya udah bisa aktif ya? Sudah otomatis aktif. Oh gitu. Tapi kalau misalnya nih saya rajin nih, aku juga pengen nih lapor yang semuanya. Iya. Terakhir bisa lapor tahun 2016, 2017, 18, 19, 20 saya laporin nggak apa-apa. Itu bisa Oh. lebih jelas lagi maupun gitu.
lebih ini ya, bakalan lebih lengkap dan lebih bagus ya Mas. Oke, gitu Kak. Mungkin Kak Jumi udah jelas atau belum? Semoga membantu ya. Oke, kita lihat lagi mungkin ada pertanyaan lain. Yang mau bertanya silakan, karena di akhir nanti kita akan pilih 3 kawan pajak yang paling interaktif untuk mendapatkan giveaway. Giveaway-nya semakin lama harusnya semakin menarik ini yang kita sudah siapkan ya. Iya, yang pastinya nanti teman-teman bakalan suka. Oke, sambil nunggu pertanyaan yang lain, kita mau bahas lagi nih Mas. Kemarin sempat ada ini ya, kuis pajak Senin di tanggal 25 Oktober. Oke, langsung aja Mas, kita tampilin ya kuis pajak tanggal 25 kemarin. Temanya apa itu Mas, tanggal 25? Kalau untuk kuis pajak Senin tanggal 25 Oktober, ini lebih ke kawan pajak yang bendahara, instansi pemerintah. Instansi pemerintah ya. Jadi kawan pajak yang bendahara-bendahara instansi pemerintah atau yang biasa interaksinya dengan kondisi itu. Ini kuis-kuisnya ini harusnya tahu lah ya jawabannya. Pasti udah pada kecil nih. Soal-soalnya pasti udah pada bisa, jawabannya pasti benar. Oke, langsung aja kita soal yang pertama ya. Iya, kita bahas soal yang pertama. Batas waktu penyampaian SPT masa PPN untuk pengusaha kena pajak. Oke. Batas waktu pelaporan PPN. Jawabannya. Jadi sebelum jawab pengusaha kena pajak itu singkatannya apa? Nah, mungkin belum pada tahu ya, pengusaha kena pajak itu apa sih? Pengusaha kena pajak atau yang biasa disingkat PKP itu wajib pajak yang memiliki hak untuk memungut PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, jadi untuk wajib pajak atau kawan pajak di sini yang sudah PKP atau sebagai pengusaha kena pajak, itu tiap bulan ada kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPN namanya. Wajib ya, tiap bulannya kalau udah PKP. Kalau sudah PKP. Nah, untuk batas akhir pelaporannya sendiri ada di tanggal atau di akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Oh, berarti yang mana nih Mas jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Jawabannya adalah yang D. Batas penyampaian SPT masa PPN itu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Oke. Jadi misalkan ini bulan Oktober, masa Oktober, berarti batas akhirnya nanti akhir November. Oh, untuk yang Oktober itu batas waktunya sampai akhir November. Ya. Oh, begitu seterusnya ya Mas? Begitu seterusnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 adalah tarif PPH untuk jasa konstruksi pelaksana konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi adalah berapa nih Mas? Oke, jadi penjelasan lagi ya. Kalau untuk jasa pelaksana konstruksi itu kan ada yang kualifikasi kecil, ada yang tidak memiliki kualifikasi, ada yang di luar dari itu. Jadi kalau untuk yang kualifikasi kecil itu tarifnya kan 2%. Kalau untuk yang kualifikasinya besar atau menengah, yang selain kecil dan tidak memiliki kualifikasi ini tarifnya 3%. Nah, dan untuk yang jawaban ini untuk pelaksana konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi, jawabannya adalah 4% tarifnya. Yang D ya berarti jawabannya 4%. Paling gede ya Mas? Paling gede. Pelaksana dan tidak memiliki kualifikasi itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika bertransaksi dengan bendahara instansi pemerintah, tarif PPH pasal 22 yang dikenakan berapa Mas?
Oke. Ini bicara soal PPh pasal 22. Iya, apa tuh Mas PPh pasal Pasal 22? 22 itu biasa umumnya disebut kalau untuk instansi pemerintah ya, itu pajak pembelian barang. Pajak pembelian barang. Ya, Itu PPh 22 ya. PPh 22. Jadi tiap kali ada pembelian barang, itu biasanya pasti ada nyangkut-nyangkutnya ke PPh pasal 22. Nah, untuk tarifnya sendiri, tarif normalnya itu adalah 1,5%. Oh, itu Untuk tarif normalnya 1,5%. tarif maksudnya tarif untuk rekanan untuk Ya, yang punya NPWP. yang punya NPWP ya. Oke, kalau misal nggak ada NPWP, tarifnya berubah nggak Mas? Kalau misalkan tidak punya NPWP, ada kenaikan 100% lebih tinggi. Oh, jadi Jadi 2 kali lipat Oh, tarifnya. jadi 3% Jadi ya. 3%. Oke, nah kalau di soal ini, bertransaksi dengan bendahara instansi pemerintah. Kira-kira bendahara instansi pemerintah punya NPWP apa enggak? Untuk rekanan instansi pemerintah ada yang punya NPWP, ada yang tidak ya. Kalau untuk rekanannya. Nah, di sini berarti jawabannya yang B. Yang B ya, yang Yang 1,5%. Oke, karena bendahara instansi pemerintah pasti punya NPWP ya. Karena punya DIPA ya, Mas? Punya juga. Punya anggaran sendiri yang dikelola. Oke, jawabannya yang B, 1,5%. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika bertransaksi dengan bendahara instansi pemerintah, tarif PPh pasal 23 yang dikenakan untuk WP Badan adalah berapa? Untuk PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini kan pajak atas sewa selain tanah dan atau bangunan dan pajak atas jasa selain yang dipotong PPh pasal 21 dan 4 ayat 2. Oh ya. Jadi kalau misalkan kita rekanan, kita perusahaan terus menyediakan jasa, kita bertransaksi dengan instansi pemerintah. Itu tarifnya adalah 2%. 2% ya. 2%. Wah, untuk PPh pasal 23. Jadi yang di sini pertanyaan ketiga ya. Iya. Jawabannya adalah C. Ya, oke. Jawabannya adalah C, 2%. Nah, pertanyaan terakhir nih di kuis pajak Senin tanggal 25 Oktober. Pada bulan Agustus, PT Aji Rogo Sukmo WP Badan PKP tidak memiliki transaksi. Apakah perlu menyampaikan SPT masa PPN? Bulan Agustus Bulan Agustus nggak ada transaksi. WP badannya PKP. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan ya. Kalau untuk PKP mau itu ada transaksi atau tidak ada transaksi, ada kewajiban untuk lapor SPT masa PPN. Wajib ya. Wajib lapor SPT masa PPN. Berarti jawabannya yang A ya Mas? Iya. Ya, wajib lapor SPT masa PPN setiap bulan walaupun nggak ada transaksi ya. Iya. Oke, nah itu dia pembahasan kipas Senin tanggal 25 Oktober 2021. Selanjutnya kita akan memilih pemenang nih. Sama seperti yang tadi ya, ada 3 pemenang untuk kuis pajak Senin tanggal 25 Oktober. Apakah kalian beruntung di sini? Kita cek nih, ada berapa banyak orang yang menjawab. Wah, lebih banyak ya Mas. Ada 3.000 yang komen. Dari 3.000 orang ini, siapa nih yang kira-kira akan mendapatkan hadiah? Oke, kita tunggu. Akan ada 3 pemenang ya. Oke, untuk pemenang yang pertama kita undi. Pick a winner. Siapakah pemenangnya? 3, 2, 1. Oke, selamat. Kita cek dulu nih. Jawabannya benar nggak Mas? D, D, B, C, A. Oke, jawabannya benar. Sudah tag 3 temannya juga. Berarti selamat untuk Kak Noviati _10. Oke, kita
pemenang Pilih kedua. pemenang kedua. 3, 2, 1. Kita lihat dulu jawabannya. D, D, B, C, A. Iya, jawabannya betul. Udah tag 3 orang pemenang juga. Oke. Selamat buat Kak Dina Divani Selamat. sebagai pemenang kedua. Kita lanjut ke pemenang ketiga kita pilih. ya, 3, 2, 1. Siapa nih yang menang? Sayang sekali nih cuma ngetek 1 orang. Padahal jawabannya bener ya Kak. Bener. Aduh, kurang tag 2 orang pemenang lagi nih. Sayang sekali. Kita pilih lagi nih pemenang ketiga. Jawabannya D, D, B, C, A. Oke, jawabannya benar. Udah tag 3 orang, udah juga. Selamat buat Kak WR Nugroho sebagai pemenang Kipas 25 Oktober yang ketiga. Yeay. Nah, udah selesai nih Mas untuk pembahasan Kipas dan pemenangnya. Kalau untuk pemenang kuis, untuk yang interaktif, pemenang yang interaktif di dialog pajak kali ini, kapan nih diumumin Mas? Untuk pemenangnya akan diumumkan kemudian ya. Ya, di kesempatan berikutnya ya. Berikutnya. Oke. Di minggu depan. Nah, selanjutnya tadi ada nih satu hal yang belum disampaikan terkait saluran informasi yang bisa dihubungi. Oh, ada pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan. Gimana? Saluran informasi itu ya? Itu, oh ya ada pertanyaan dari Atik Cantika. Pertanyaannya penyampaian SPT tahunan badan pembetulannya berapa kali? Oke. Gimana nih Kak? Maksudnya pembetulan gimana ya? Oke. Jadi untuk pelaporan SPT itu kan pelaporan SPT namanya manusia kan pasti kadang ada salahnya ya. Manusia tempatnya salah. Kalau misalkan ternyata kita sudah lapor tapi ternyata ada yang perlu dibetulkan atau ada kesalahan di dalamnya, itu ada namanya pembetulan. Cara pembetulan itu sama dengan cara pelaporan sebenarnya. Oh, sama. Yang bedain apa tuh Mas? Yang bedain biasanya kalau pembetulan isiannya sudah ada. Step-stepnya itu sebenarnya sama dari pertama. Seperti kalau misalkan kita mau lapor SPT tahunan gitu. Bedanya kita cuman membetulkan isian yang ada. Oh, berarti misal saya udah ngisi SPT tahunan sebelumnya yang normal ya. Terus saya mau betulin. Berarti yang saya isi yang di SPT yang pertama itu masuk di situ semua ya? Betul. Tinggal kita pilih mana yang mau kita perbaiki. Oh, jadi segampang itu untuk menyampaikan SPT tahunan yang pembetulan ya. Dan pembetulan juga tidak dibatasi juga sebenarnya. Soalnya kan kalau misalkan pembetulan dibatasi, kesempatanmu hanya 1 kali. Waduh, enggak ya. Kita sangat bukan sangat tapi memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang akan melakukan pembetulan SPT tahunan. Siapa tahu dikasih kesempatan pertama ada yang salah ya, mau dibetulin lagi. Yang kedua bisa, ketiga sampai seterusnya. Biasanya kan menjelang akhir pelaporan itu, aduh ini ada yang masih belum tapi gimana? Gimana ya? Nanti kalau ditanya-tanyain gimana? Kalau misalkan melapornya telat nanti kena denda ya, udah kita laporkan dulu sebelum batas waktu pelaporannya gitu. Nanti kalau misalkan di kemudian hari ternyata ada perbaikan bisa, biasanya gitu sih. Oh, berarti yang penting kita lapor dulu ya. Lapor dulu. Perkara nanti misal ada yang salah terus mau diperbaiki bisa ya Mas. Oh gitu.
Berarti kalau SPT yang pembetulan itu bisa lebih dari jangka waktu yang sudah ditentukan ya? Iya. Oh, oke. Nah, itu dia Kak jawabannya Kak Atik Cantika. Jadi bisa sampai banyak kali untuk SPT tahunan pembetulan. Kita cek lagi, ada pertanyaan lain? Untuk permohonan perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan syaratnya apa? Nah, jadi kalau untuk perpanjangan ada fasilitas untuk perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan ya. Eh, itu syaratnya yang pertama ada formulirnya yang pasti formulir permohonan. Jadi kita isi dulu pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan secara tertulis disampaikan ke KPP terdaftar ya. Yang kedua di surat pemberitahuannya tadi harus disampaikan syaratnya, alasan alasan kenapa Kenapa diperlukan ini perpanjangan. ya? Oke. Jadi yang berikutnya disampaikan juga penghitungan sementara PPh yang terutang dilampiri dengan laporan keuangan sementara juga di situ. Oh, gitu. Dan yang keempat dilampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang. Oh, di SPT sebelumnya ya, Mas? Dan juga dilampirkan SSP atau sarana administrasi yang ya kedudukannya sama dengan SSP saat batas waktu sesuai dengan batas waktu penyampaian SPT-nya. Oh, oke. Berarti yang jelas harus ngisi formulir, harus ngasih tahu alasannya apa gitu ya. Kenapa kok memerlukan waktu pelaporan SPT tahunan lebih dari yang seharusnya gitu ya. Terus juga dalam hal laporan keuangan perusahaannya itu diaudit oleh akuntan publik, itu juga dilampirkan surat pernyataan dari akuntan publiknya yang Harus ada menerangkan surat pernyataannya. ya. Dan yang terakhir pastinya pemberitahuannya ditandatangani oleh wajib pajak. Kalau misalkan ditandatangani kuasa dilampiri surat kuasa. Oh, oke. Gitu. Nah, itu jawabannya ya Kak Kaktus Sunflower terkait dengan permohonan perpanjangan pelaporan SPT tahunan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang eh, merasa jawabannya ada yang kurang karena waktu kita terbatas, eh, bisa ditanyakan lagi di kesempatan berikutnya ya Kak. Betul. Walaupun mungkin berbeda dengan tema yang kita bahas ya, bisa ya. Oke. Nah, untuk mengakhiri acara sebelumnya kita akan sampaikan nih saluran informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya terkait dengan perpajakan. Oke. Jadi secara umum saluran atau website utama kita adalah di www.pajak.go.id. Di pajak.go.id ya. Oke. Selain itu Kak? Selain itu kalau di pajak.go.id itu kan isinya kita nggak bisa ngobrol langsung. Nah, kalau misalkan mau ngomong langsung bisa itu telepon di Kering Pajak. kalau yang tadi online ya, maksudnya harus pakai internet. Nah, kalau telepon? Kalau misalkan telepon kita mau konsultasi secara obrolan secara Iya, langsung. karena biasanya orang-orang lebih kayak senang ngobrol gitu ya. Ini gimana biar ya, jelas, biar konsultasinya lebih jelas. Oke, itu bisa di Kering Pajak. Kering Pajak. Nomornya? Di 1.500 200. 1.500 200. Gampang banget diingat ya, 1.500 200. Nah, selain telepon Kak, misal saya punyanya WhatsApp nih, bisa nggak lewat WA? Kalau untuk WA, KPP Pratangpakan Pun khususnya ya, ini menyediakan banyak saluran sebenarnya. Tapi di sini utamanya ada salah satunya di 0899 500 200. Wah, berarti ini bagi teman-teman yang kira-kira mau tanya ataupun mungkin bingung ya terkait perpajakan, karena biasanya pakai WA, bisa nih di konsultasi di nomor yang tadi saya sebutkan lagi
0899 2500 200. Oke, selain itu Kak, medsos kita apa nih? Nah, untuk Mungkin bagi medsos teman-teman kita, yang ingin terus memantau ya perkembangan perpajakan. iya. Jadi di medsos kita ini ada di Twitter, Instagram, dan Facebook. Kalau untuk di Twitter ini ada di @pajakpebun. Instagram juga Instagram @pajakpebun. @pajakpebun. Ajak nih teman-teman ya yang belum pada follow, langsung follow Twitter, IG, sama Facebook kita. Iya. Kalau yang Facebook Kalau apa? yang Facebook di KPP Pratama Pangkalan Bun. Pangkalan bunnya disambung ya. Pangkalan langsung bun gitu. KPP Pratama Pangkalan Bun tanpa Tanpa spasi. spasi. Oke. Nah, itu dia. Jadi untuk KPP Pratama Pangkalan Bun ini membawai 3 wilayah ya, Kak. Iya, betul. Wilayah mana aja tuh? Wilayah ada 3 kabupaten yang pasti di sini ya, yang lokasi KPP-nya ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ada juga kantor unit di sana di Lamandau. KP2KP ya? KP2KP Nangabulik. namanya KP2KP Nangabulik, dan ada di Sukamara. Di situ ada KP2KP juga. Oke. Jadi KP Pratama Pangkalan Bun itu membawai 3 kabupaten yang tadi sudah disebutkan. Nah, bagi teman-teman nih yang belum melaporkan SPT tahunan, kembali lagi saya ingatkan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Mumpung sekarang ingat, ayo sekarang kita langsung hubungi saluran informasi yang tadi diingat. Bisa WhatsApp, bisa telepon, bisa lewat portal DJP, bisa lewat medsos kita. Nanti akan diarahkan untuk diberikan ini ya, pelayanan yang sesuai dengan apa yang diperlukan. Gitu. Jadi kembali lagi diingatkan, jangan lupa lapor SPT tahunan sebelum ganti tahun ya Kak. Kewajibannya harus dipenuhi dulu. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa tetap saksikan dialog interaktif pajak di Instagram Live setiap hari Jumat jam 7 malam ya Kak? Jam 7 malam. Jam 7 malam. Tetap pantengin di IG @pajakpebun. Oke, mungkin cukup sekian dari saya sebagai host Diana Nurfaida dan Unggul Adi Prasetyo. Nah, kita tutup acara pada malam hari ini ya Mas. Ya. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.